Pemain Indonesia dan Liga Jepang, entah faktor kutukan atau memang level yang berbeda, kompetisi negeri Sakura sepertinya kurang bersahabat untuk talenta tanah air. Anggapan ini berawal dari banyaknya pemain Indonesia yang tak mendapatkan menit bermain di klub-klub J-League. Di era J-League, Irfan Bahdim jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Jepang. Ia direkrut Ventrovet Kofu dari klub Thailand, Chonburi FC pada 27 Januari 2014. Setelah semusim, ia sama sekali tidak bermain di J1 League dan hanya bermain di J-League Cup dan Piala Kaisar. Musim depannya, ia pindah ke Consadole Sapporo. Ia mulai mendapatkan kesempatan bermain yakni 7 kali. Namun, angka tersebut tentu masih sangat minim buat ukuran pesepak bola. Setelah Bahdim, muncul nama-nama lainnya yang mengikuti jejaknya ke Jepang, seperti Stefano Lillipali, Pratama Arhan, Justin Hubner, hingga kini Sandy Walsh. Akan tetapi, keempat pemain itu juga mengalami kendala yang sama, yakni sangat jarang diandalkan menjadi pemain inti oleh klub-klub Jepang tersebut. Bahkan, pemain seperti Justin yang meski masih muda, namun punya jam terbang yang tinggi bermain di Premier League 2, dan Sandy Walsh yang sudah kenyang pengalaman di Belgia, nyatanya mereka pun kesulitan buat menembus tim inti di Jepang. Persoalan adaptasi dengan kultur, cuaca, tim, dan gaya bermain sepak bola di sana biasanya menjadi penyebabnya. Masalahnya nih, kemudian muncul anggapan bahwa ada sentimen-sentimen khusus yang mengatakan bahwa pemain-pemain Indonesia direkrut bukan karena alasan olahraga. Ya, kita tahu lah ya, netizen-netizen bola di Indonesia itu benar-benar militan kalau udah menyangkut tentang pemain Indonesia yang bermain di luar. Dijamin, jika tim luar merekrut pemain Indonesia, maka exposure dan engagement klub tersebut bakal meningkat drastis. Klub-klub luar biasanya bakal dapat exposure tinggi di media sosial dengan memiliki pemain-pemain dari Indonesia yang bisa mereka manfaatkan untuk mempromosikan merchandise, jersey, atau produk-produk kerjasama lainnya. Istilah kasarnya sih ya, jualan lah. Klub-klub Jepang seperti memanfaatkan pemain Indonesia hanya buat sekedar berjualan demi menambah pundi-pundi pemasukan mereka. Ya sebenarnya bukan klub-klub Jepang aja sih, tapi banyak di klub-klub Eropa sana yang merekrut pemain Indonesia juga karena faktor tersebut. Alasan pasar dan jangkauan sosial media tidak diragukan lagi, hampir pasti jadi salah satu alasan para pemain Indonesia direkrut. Tetapi, apakah ini adalah satu-satunya alasan? Kita ketahui sendiri, ini bukan lagi soal kualitas seorang pemain. Padahal pemain sekelas Sandy Walsh pun punya segudang pengalaman di Jupiler Pro League. Namun diperlakukan sama dengan pemain kita sebelumnya seperti itu. Ini sudah persoalan klub-klub di Jepang yang selalu mengedepankan dan mengutamakan menit bermain para pemain lokal ketimbang pemain asing. Jika dilihat lebih jauh sebenarnya, bukan hanya pemain Indonesia yang diperlakukan seperti itu. Pemain asing di Liga Jepang lainnya juga sebenarnya banyak mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan pemain Eropa yang sudah senior dan punya banyak pengalaman seperti Juan Mata saja hanya pernah 1 kali dimainkan Vissel Kobe dalam semusim. Bayangin, pemain seperti Juan Mata yang punya pengalaman di klub-klub besar Eropa seperti Chelsea, Manchester United, hingga Valencia cuma dapat sekali main saja di sana. Selain itu, faktor J-League sebagai salah satu kompetisi sepak bola terbaik di Asia juga dapat menjadi tantangan terbesar bagi para pemain Indonesia. J-League selama ini menjadi kompetisi yang sering diamati oleh para talent scouting dari klub-klub Eropa yang ingin mencari pemain-pemain berbakat dari Asia. Bisa dilihat dari fondasi skuad timnas Jepang saat ini. Hampir 99% diisi oleh mayoritas para pemain yang bermain di Eropa. Nama-nama seperti Wataru Endo, Ayase Ueda, hingga Kaoru Mitoma.
Mereka adalah alumni J-League yang terendus bakatnya oleh talent scout Eropa hingga mereka direkrut dan bermain di sana. Ya, ini semua berkat buah kerja keras mereka dalam membina dan meningkatkan kualitas pembinaan serta kompetisi yang bertahun-tahun mereka perbaiki. Bukan hanya isapan jempol belaka, tapi dengan klub-klub Jepang yang hanya mengandalkan 1 hingga 2 pemain asing mereka dalam satu pertandingan, mereka masih bisa bersaing sengit loh di kompetisi AFC Champions League Elite meski dikepung oleh klub-klub Arab yang didukung finansial super dan didominasi pemain-pemain top dari Eropa. Musim ini saja, Kawasaki Frontale bisa menembus final ACLA dengan mengalahkan Al Nassr di semifinal. Al Nassr padahal diketahui banyak diisi oleh pemain top Eropa seperti Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic, hingga mega bintang Cristiano Ronaldo. Namun, Kawasaki Frontale yang mengandalkan 90% pemain lokal mereka mampu mengalahkan Al Nassr. Meski di final mereka takluk oleh klub super lainnya dari Saudi yakni Al Ahly. Namun melihat Frontale yang saat ini cuma berada di papan bawah J-League saat video ini dibuat, tentu membuat kita tak terbayangkan kualitas tinggi yang ada di Liga Jepang saat ini. Hal ini pula yang membuat klub-klub Jepang juga lebih mementingkan para pemain lokal mereka bermain di klub agar bakat mereka dapat ditemukan dan dibawa oleh talent scouting Eropa yang bisa membuat kualitas para pemain Jepang dan sepak bola serta tim nasional mereka semakin meningkat di kancah dunia. Jika sudah seperti ini, maka akan sangat sulit bagi para pemain Indonesia untuk bisa bersaing di kompetisi J-League. Bahkan dengan beberapa pemain keturunan yang ada pun masih sulit buat menembus tim inti di Jepang. Bukan hanya semata karena kualitas, namun ada faktor kebanggaan akan talenta lokal di Jepang yang membuat pemain dari Indonesia sendiri sudah tertinggal 10 langkah di mata klub-klub Jepang. Semoga kedepannya tidak ada lagi case seperti ini untuk pemain timnas kita. Miris serta sedih melihatnya pemain kita seperti sulit buat bersaing di Liga Jepang. Ini juga menjadi bahan evaluasi bagi PSSI, bahwasanya SDM para pemain lokal yang dibina lewat kompetisi yang dibentuk saat ini masih jauh dari standar kualitas dari pembinaan lokal di Jepang. Semoga ada perbaikan sih harapannya ya, agar talenta kita tak dipandang remeh di sepak bola Asia, khususnya di Jepang. Coba berikan tanggapan kalian deh mengenai persoalan ini. Dan jangan lupa buat subscribe ya. See you!